Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload video. Falling for Mercaeo, bab 71. Biasakan kebaikannya. Bagian depan mobil miring, dan sensasi melewati tepi sabuk hijau. Bersamaan dengan suara gesekan yang tajam, ABS juga mengeluarkan suara keroncongan. Akhirnya mobil pun berhenti. Apakah tidak apa-apa? Gavin Gu melihat ke samping pada Lucia Tong dan melihat ke atas dan ke bawah. Melihat dia menggelengkan kepalanya, dia membuka sabuk pengamannya dan keluar dari mobil. Lucia Tong menatap sosoknya sejenak, baru saja, dia mengenakan sabuk pengaman, tetapi dia masih mengulurkan tangan untuk menghentikannya, hatinya sangat hangat dan terharu. Lucia Tong membuka pintu mobil dan turun, melihat Gavin Gu telah berbalik, dia menghela napas lega. Itu adalah seekor anjing yang sedang berlari dan untung saja tidak menabraknya. Ada goresan di bumper depan mobil. Gavin Gu berjongkok untuk memeriksanya dan bangkit dan berkata, "Cedera kecil, tidak apa-apa." Dia bangkit dan melihat bahwa Lucia Tong tidak berbicara sepanjang waktu. "Aku sedikit khawatir, benarkah baik-baik saja?" "Tidak apa-apa." Lucia Tong menatap orang di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, "Bagaimana denganmu?" Gavin Gu melihat kekhawatiran di matanya, tapi ada sedikit kegembiraan di hatinya. Dia melangkah maju dan memegangi tangannya tanpa suara, dia tidak melepaskan diri. Sampai dia kembali ke mobil dan mengencangkan sabuk pengamannya, Gavin Gu menatapnya sambil tersenyum dan berkata, "Jangan lihat aku seperti ini, tidak apa-apa, kamu lihat, tangan dan kakimu rapi." Dia menjabat tangan dan kakinya padanya. Lucia Tong akhirnya menghela nafas lega. Dia membawanya ke tempat mereka makan barbek untuk pertama kalinya. Waktu makan malam sudah lewat, tapi makan malam masih pagi, jadi hanya ada 2 orang di toko. Perut babi diletakkan di atas nampan, membuat suara mendesis, dan segera ada minyak yang mengalir di sepanjang pola yang dapat diandalkan, dan aromanya melayang. Lucia Tong makan 2 potong daging dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. "Mengapa makan di sini? Itu tidak dekat dengan tempat tinggal mereka, dan ada restoran barbeque di luar komplek mereka." Gavin Gu berkata dengan santai. "Aku hanya ingin datang." Dia melihatnya meniup, memasukkan daging panggang panas ke dalam mulutnya, dan mengipasi angin dengan tangannya dari waktu ke waktu. Itu sedikit lucu. Melihat dia melihat dirinya sendiri sepanjang waktu, dia tidak bisa tidak memasukkan beberapa potong daging ke dalam mangkuknya. "Mengapa kamu tidak memakannya?" Gavin Gu berkata, ia menundukkan kepalanya dan mengisinya dengan selada, mengunyahnya beberapa kali, dan tiba-tiba bertanya, "Mengapa kamu sengaja melakukan back-end hari itu?" Selama periode kontak ini, dia merasa bahwa Lucia Tong adalah bukan orang yang tidak terkendali. Tangan Lucia Tong yang memegang sumpit menjadi sedikit kaku, lalu mencibir. "Noah Rong berkata bahwa aku datar, dan aku hanya ingin membuktikan bahwa aku tidak seperti itu." Gavin Gu tertawa ketika dia mendengarkan, menatapnya dengan mata cerah, dan berkata dengan sangat serius, "Kamu pasti tidak." Lucia Tong tersipu. Di tengah jalan mereka berdua makan, tiba-tiba ada hujan lebat di luar, dan ketika mereka melihat keluar, ada tirai hujan berkabut di mana-mana. Mobil mereka diparkir agak jauh, dan sepertinya mereka tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Di bawah atap di luar toko, sepasang suami istri berlari bersembunyi dari hujan. Pria itu dengan hati-hati mendorong wanita itu ke dalam, lalu berbalik dan memblokir udara basah di belakang dengan punggungnya. Lucia Tong tidak dapat berhenti memikirkan saat dia dan Gavin Gu bersembunyi dari hujan di luar toko swalayan. Hari itu hujan tidak deras, tetapi Gavin Gu melakukan hal yang sama untuk mencegahnya agar tidak basah. Secara tidak sengaja sedikit demi sedikit, ternyata menjadi sangat hangat. Tapi Noah Rong, yang dulu seperti ini, selalu bisa membeli apa yang dia suka, dan akan pergi jauh-jauh untuk memberinya payung di hari hujan. Pada akhirnya, bukankah dia pergi begitu saja? Bagaimana dengan Gavin Gu? Berapa lama dia bisa tinggal bersamanya lagi? Mungkin Lucia Tong hanya takut. Hujan berhenti, dan tidak tahu kapan pasangan di luar itu pergi.
Gavin Gu berhenti di langkah berikutnya, lalu berbalik dan berkata, "Jangan basahi sepatumu, ayo, aku akan menggendongmu." Lucia Tong menunduk hampir tanpa sadar, sepatu yang dipakainya hari ini memiliki beberapa pola berlubang, sehingga mudah basah. Saat ini, masih ada hujan yang belum surut di tanah di luar. Nyatanya, dia bahkan tidak memikirkannya, tapi Gavin Gu menyadarinya. Pada saat itu, dia tidak tahu mengapa, dia tiba-tiba teringat bahwa Carson Lu mengatakan bahwa dia harus terbiasa dengan laki-laki. Lucia Tong tidak berpura-pura membuatnya membawanya. Setelah hujan, udaranya sangat segar, dan orang-orang berjalan di dalamnya, seolah-olah suasana hati menjadi lebih baik. Dia bertanya dengan lembut, "Gavin Gu, mengapa kamu harus baik padaku?" Senyuman Gavin Gu sederhana, dan ada sedikit kegembiraan dalam kata-katanya. "Karena kamu juga baik padaku." Lucia Tong terkejut sejenak, seolah dia tidak ingat bagaimana dia memperlakukannya dengan lebih baik. Gavin Gu menambahkan, "Tidak pernah ada wanita yang memberiku obat sepertimu, dan tidak ada yang akan menghemat uangku sepertimu, dan tidak ada yang akan buru-buru membayar makanan denganku." Lucia Tong berseru, "Tapi itu hal-hal sepele. Aku tidak perlu yang berlebihan. Hidup adalah kumpulan dari hal-hal kecil yang tak terhitung jumlahnya." Dia tersenyum, bulu matanya menutupi pupil tinta seperti kipas, tetapi itu tidak bisa menutupi kegembiraan batinnya. Lucia Tong tercengang, Gavin Gu membuka pintu dan membiarkannya duduk di kursi penumpang. Dia memperhatikannya mengelilingi bagian depan mobil dan masuk ke dalam taksi, kemudian dia bertanya, "Karena ini, menurutmu kamu bisa tinggal bersamaku selamanya?" Gavin Gu sedikit ragu-ragu ketika dia mengulurkan tangannya, tetapi segera dia menekan tombol start, dan ketika dia melihat ke samping, matanya mengalir dan tersenyum. Dia berkata, "Aku bukan peramal, ada kecelakaan dan titik balik dalam hidup, jadi aku tidak tahu apakah ini seumur hidup. Aku hanya tahu bahwa bersamamu itu nyaman, tenteram, dan bahagia, itu sudah cukup." "Apa ini cukup?" Lucia Tong menunduk. Ketika ibunya meninggalkan keluarga Pei, dia bertanya apakah dia menyesal menikah dengan Tommy Pei. Tapi ibunya berkata bahwa tidak semuanya akan diketahui hasilnya, yang terpenting adalah aku pernah mengalaminya, tidak punya rasa malu di hati, dan tidak menyesalinya. Ibu juga mengatakan bahwa tidak peduli bagaimana dia berakhir dengan Tommy Pei, hal yang paling membahagiakan dalam hidupnya adalah melahirkannya. Gavin Gu mengawasinya duduk diam dan membungkuk untuk membantunya memasang sabuk pengaman. Lucia Tong kembali sadar. "Aku bisa." Dengan klik, sabuk pengaman sudah diikat. Gavin Gu menatapnya. "Apa yang kamu katakan?" "Oh, terima kasih." Dia menundukkan kepalanya dan tersenyum padanya. Mungkin dia telah melakukan kesalahan sepanjang waktu. Gavin Gu berkata selama 3 bulan, bagaimana kalau mencobanya? Setelah mobil melaju keluar beberapa saat, aku mendengar Gavin Gu berkata lagi. 3 hari kemudian, datanglah ke Zhenxiang Teknologi untuk bekerja. Kali ini, itu bukan permintaan atau bujukan, sejauh menyangkut kemampuanmu, kamu membutuhkan platform seperti itu, Zhenxiang Teknologi tidak akan lebih buruk dari MZ. Selain itu, aku tidak ingin berbohong kepadamu, jika kamu menolak, aku akan melakukannya setiap kali kamu wawancara. Lucia Tong membuka matanya dan menatapnya. "Itu kamu. Apakah kamu memberitahu mereka identitasku?" Gavin Gu tersenyum. "Sebaliknya, aku hanya mengangkat latar belakang mereka yang diterima." Lucia Tong bisa melihatnya, karena dia bersedia mengakuinya di hadapannya, tidak ada gunanya dia pergi ke wawancara di mana-mana. Gavin Gu menambahkan, "Zhenxiang Teknologi dan kantorku tidak berada di lantai yang sama, orang-orang di sana belum melihat fotomu, dan tidak ada yang tahu identitas kamu." Lucia Tong berpikir sejenak, dan akhirnya setuju. Ketika Olivia Jian mengetahui hal ini, dia akhirnya menepuk bahu Lucia Tong dan berkata, "Itu benar, apakah kamu tahu apa sebutan untukmu sebelumnya? Keluar dari lubang tanpa kotoran. Apa yang kamu bicarakan?" Lucia Tong memelototinya. Olivia Jian menghela nafas dan tiba-tiba menjadi waspada. "Ada apa?" Lucia Tong menatapnya dengan aneh. Olivia Jian menghela nafas lagi. "Hei, kenapa kamu tidak segera menemaniku ke rumah sakit? Apa kamu sakit?" Lucia Tong melangkah maju dan menyentuh dahinya dengan punggung tangan.
Aku tidak sakit, di mana tidak nyaman. Alis Olivia Jian berkerut erat, dan dia berkata, aku hanya tidak tahu apakah Dr. Yu telah pergi bekerja. Dr. Yu yang mana? Itu salah satu yang Direktur Lan tidak menjemput di bandara hari itu. Dia tidak sengaja menyebutkan sesuatu saat makan malam tadi malam. Dan aku tahu bahwa dia benar-benar cantik yang berbakat. Olivia Jian berkata dengan tegas, jika dia pergi bekerja, Direktur Lan pasti akan memulai percakapan. Lucia Tong memandangnya dengan geli. Apakah kamu mengetahuinya lagi? Olivia Jian mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, tentu saja. Setiap orang menyukai kecantikan, jika aku akan bertemu dengan seorang pria yang lebih tampan dari Direktur Lan, aku juga akan memulai percakapan. Wajah Lucia Tong sedikit berubah saat dia memperhatikannya. Olivia Jian tidak menyukainya dan mendorongnya pergi dan berkata, jangan khawatir, tetangga kita sudah terkenal, demi kamu, aku tidak akan mulai. Hei, atau, aku akan bertanya kepada Direktur Lan nanti, kapan Dr. Yu bekerja. Dia berkata pada dirinya sendiri, mengambil tasnya dan berjalan ke pintu, tidak lupa untuk berbalik dan berkata, kamu harus menemaniku ketika waktunya tiba. Sebelum Lucia Tong dapat berbicara, dia menutup pintu dan pergi. Lucia Tong menggeleng, ternyata Olivia Jian sedang berobat ke dokter, dan pemabuk itu tidak tertarik minum, tapi itu seperti dia. Robert Xia mengikuti Gavin Gu untuk menyelesaikan pertemuan rutin dan kembali ke kantor. Dia meletakkan dokumen dan berencana untuk pergi, tetapi dihentikan oleh Gavin Gu. Kemana kamu pergi dengan tuan besar itu kemarin? Gavin Gu membuka kancing jasnya dan duduk, menatap Robert Xia. Robert Xia menunduk dan ragu-ragu. Suara Gavin Gu sedikit diturunkan, matanya masih menatap langsung ke arahnya, dan dia berkata, Sekretaris Xia, tidak masalah jika kamu memberitahu tuan besar itu tentangku, tetapi kamu tidak berpikir aku tidak dapat menemukan apa yang ingin aku ketahui, bukan? Robert Xia merasakan hawa dingin di punggungnya. Suara Gavin Gu terdengar lagi. Ayahku ingin kamu menyembunyikannya dariku. Robert Xia tercengang sejenak, tapi tuan besar itu tidak menyembunyikan penjelasannya. Lagi pula, begitu Elvina Yu setuju, cepat atau lambat Gavin Gu pasti tahu tentang ini. Memikirkan hal ini, dia berkata, Nona Yu sudah kembali. Elvina Yu. Murid Gavin Gu menyusut sedikit, jadi orang tua itu pergi menemui Elvina Yu. Tidak heran Sofia Gu berkata bahwa dia sedang dalam suasana hati yang buruk, itu karena David Gu, tuan besar itu tidak pernah memberi Elvina Yu wajah yang baik. Robert Xia melanjutkan. Nona Yu sudah menjadi psikiater terkenal. Tuan besar berencana mempekerjakannya sebagai dokter yang merawatmu. Tetapi dia menolak, jadi tuan besar memintaku untuk menghubungi semua rumah sakit di kota Tong dan tidak akan membiarkannya pergi ke rumah sakit selain rumah sakit Zhenhua untuk mencari pekerjaan. Setelah mendengar ini, Gavin Gu terkekeh. Ayahku mengira dia bisa memaksanya untuk tunduk dengan metode yang sulit. Selama bertahun-tahun, dia masih tidak mengerti temperamennya. Elvina Yu adalah orang yang emosional, dia tidak dapat memiliki uang atau kekuasaan untuk David Gu. Sekarang dia memiliki kemampuan, bagaimana dia bisa menyerah pada kemampuan ayahnya? Kali ini, Robert Xia menjawab panggilan, dan tanpa sadar dia menatap Gavin Gu. Rumah sakit Zhongsheng. Tidak perlu bertanya, Gavin Gu juga tahu bahwa Elvina Yu akan pergi ke rumah sakit Zhongsheng untuk wawancara hari ini. Dia bangkit dan mengangkat telepon di atas meja dan keluar. Robert Xia mengejarnya. CEO Gu, kamu. Gavin Gu tidak menoleh ke belakang, dan langsung berjalan ke lift. Aku akan menemuinya, tentu saja, aku tidak akan menghentikanmu untuk memberitahu tuan besar itu. Bersambung. Titik.